Welcome to the Baseface Network. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan judul materi perseroan, organisasi, saham, dividen, dan saldo laba. Sebelum kita memulai materi, kita harus saling mengenal dulu, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Fitri Askaren, NIM 2301M072. Perkenalkan, nama saya Sri Andayani Putri dengan NIM 2301M089. Perkenalkan, nama saya Vika dengan NIM 231M081. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 231M092. Perkenalkan, nama saya Mawar dengan NIM 231M078. Sebelum kita memahami lebih dalam tentang perseroan, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu perseroan. Perseroan adalah salah satu alat usaha dalam suatu kegiatan perekonomian. Dan perseroan membutuhkan pengaturan yang jelas dan pasti sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman yang maju sangat pesat. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bentuk perusahaan perseroan, yang kedua untuk mengetahui apa saja transaksi saham, yang ketiga untuk mengetahui dividen, dan yang keempat untuk mengetahui saldo laba. Rumusan masalahnya, bagaimana bentuk perusahaan perseroan, yang kedua apa saja transaksi saham, yang ketiga apakah dividen itu, yang keempat apakah saldo laba itu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu pengertian perseroan. Perseroan adalah badan hukum yang dapat memiliki kekayaan, mendatangi surat perjanjian, mengadakan utang piutang, dan hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Perseroan adalah surat identitas yang terpisah dan dibedakan dari pemiliknya. Karakteristik perseroan yang membedakan jenis perseroan antara kepemilikan pribadi, proprietorship, dan kemitraan partnership. Yang pertama itu kepemilikan legal, yang kedua berdasarkan kewajiban pemegang saham,
laba rugi dan mengkredit saldo laba. Selanjutnya yaitu yang ketiga, transaksi saham. Kutansi saham treasury. Saham treasury adalah saham perusahaan yang telah diterbitkan dan dijual di pasar Hang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Alasan sebuah perusahaan membeli sahamnya sendiri atau membeli treasury shares. Pembelian treasury shares, perusahaan biasanya mencatat pembelian treasury shares dengan cost metode. Metode ini menggunakan harga pembelian kembali saham untuk menilai treasury shares dengan cost metode. Perusahaan menerbitkan treasury shares untuk harga yang dibayarkan atas perolehan saham tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik saham preferen. Karakteristik saham preferen adalah sebuah persoalan dalam menyatakan preferensi atau batasan pada setiap kombinasi yang diinginkan untuk penerbitan saham preferen. Sepanjang tidak bertentangan secara spesifik dengan hukum negara bagian dan persoalan itu dapat menerbitkan lebih dari satu kelompok atau saham preferen. 1. Saham preferen kumulatif. 2. Saham preferen partisipasi. 3. Saham preferen konvertibel. 4. Saham preferen yang dapat ditebus. Pembahasan selanjutnya yaitu dividen. Dividen adalah pembagian laba atau hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Biasanya, dividen yang dibagikan bisa dalam bentuk uang tunai atau saham. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Selanjutnya jenis-jenis dividen. Yang pertama dividen tunai, yang kedua dividen properti, yang ketiga dividen likuidasi, yang keempat dividen janji utang. Berikutnya kesimpulan, sebagai besar bisnis di seluruh dunia menggunakan perorangan sementara status hukum tempatnya bervariasi dari yurisdiksi